Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat transformasi digital yang begitu pesat, informasi dan teknologi telah menjadi sangat-sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan suatu perusahaan. Selama bertahun-tahun, kerangka kerja terbaik telah dikembangkan dan dipromosikan untuk membantu proses pemahaman, perancangan, dan penerapan EGIT, Enterprise Governance of Information and Technology. Salah satunya yaitu adalah COVID-5. Nah, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fikri Sultoni, Saskia ini, dan saya sendiri Yudhalin Angkasa akan menjelaskan tentang COVID-5. Apa itu COVID-5? COVID-5 merupakan kerangka kerja yang berisi best practice untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi atau TI. Tata kelola dan manajemen TI sendiri merupakan disiplin ilmu yang ditunjukkan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI memiliki value yang bersifat opsional bagi organisasi, baik dari sisi manfaat, risiko, maupun pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya ada proses asesmen model atau model penilaian proses. COVID-5 sendiri menggabungkan detail proses COVID-5 dengan ISO/IEC 15504-2 dan memberikan dasar untuk pendekatan penilaian yang kuat serta dapat diandalkan. Nah, berikut adalah proses pada COVID-5. Sini ada model preferensi proses yang melingkup domain dan ruang lingkup, tujuan proses serta hasil proses. Selanjutnya ada kerangka pengukuran, yang mana di sini akan mengukur tingkat kemampuan, atribut proses dan skala peringkat. Dan proses penilaiannya itu mencakup cakupan, indikator, pemetaan, dan penerjemahan. Nah, itu yang selanjutnya itu ada asesor guide, yang mana memiliki inputan awal yang berupa tujuan, ruang lingkup, kendala, identitas, pendekatan, penilai kriteria kompetisi, dan tambahan informasi yang akan dilakukan proses penilaian berupa perencanaan, pengumpulan data, validasi data, penilaian atribut proses, dan pelaporan yang dilakukan oleh sponsor dan penilai kompeten, yang mana setelah dilakukan proses penilaian ini akan menghasilkan keluaran berupa tanggal masukan penilaian, identifikasi bukti, penilaian proses yang digunakan, profil proses, serta informasi tambahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya perbandingan PAM COVID 4.1 dan COVID-5. Salah satu perbedaan utama antara COVID 4.1 PAM dan COVID-5 yaitu menyangkut perbedaan yang dibuat antara tata kelola dan manajemen. COVID-5 didasarkan pada model referensi proses yang direvisi dengan domain tata kelola baru dan beberapa proses baru dan yang dimodifikasi, yang sekarang mencakup aktivitas perusahaan end-to-end, yaitu area fungsional, bisnis, dan TI. Untuk model penilaian sendiri, yaitu model kapabilitas proses 2 dimensi. Dalam dimensi 1 atau dimensi pertama, yaitu dimensi proses. Proses didefinisikan, lalu diklasifikasikan ke dalam kategori proses. Di dimensi lain, yaitu dimensi kemampuan, satu set atribut proses yang dikelompokkan ke dalam tingkat kemampuan didefinisikan. Atribut proses memberikan karakteristik kemampuan proses yang terukur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fikri Sultani. Oke, selanjutnya saya akan menyambung penjelasan dari Yudhalin Angkasa mengenai model penilaian proses atau disebut PAM. Nah, di sini sudah ada gambar contoh dari model penilaian proses, yang dimana dapat kita lihat di sini ada level-level tertentu ya dalam prosesnya. Sini ada dimensi prosesnya juga. Nah, untuk level yang pertama atau level 0, itu prosesnya tidak lengkap. Jadi tidak memiliki atribut apapun dalam prosesnya. Nah, masuk ke level 1, itu memiliki satu atribut, mana proses awal dilakukan pada level 1. Lalu masuk ke level 2, proses-proses tersebut mulai terkelola.
Nah, dan di sini atribut prosesnya itu memiliki dua atribut. Nah, untuk level 3 itu prosesnya sudah mulai terbentuk atau sudah mulai mapan. Dan atribut prosesnya itu memiliki dua atribut. Lanjut ke level 4, mana proses tersebut sudah dapat diprediksi dan menggunakan dua atribut. Lalu ke level akhir itu proses pengoptimalan prosesnya, di mana di sini juga memakai dua atribut. Nah, model penilaian proses ini, level-level ini berdasarkan dari ISO IEC 15504 strip 2. Nah, di sini ada proses-prosesnya. Nanti kita akan bahas mengevaluasi, membangun, memperoleh, dan lain sebagainya. Masuk ke dimensi proses dalam COVID-5. Dimensi proses menggunakan COVID-5 ini digunakan sebagai model referensi proses. COVID-5 memberikan definisi proses dalam siklus hidup atau model referensi proses bersama dengan arsitektur yang menggambarkan hubungan antar proses. Nah, di sini contoh dari dimensi-dimensi proses tadi, di mana ini adalah proses tata kelola TI dalam sebuah perusahaan. Yang di mana di sini ada prosesnya, yaitu yang tadi itu, yang ini tadi. Nah, itulah tadi contohnya. Di sini ada mengevaluasi, mengerahkan, dan memantau. Mana ada EDM1, yaitu memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja. Dan banyak lagi ya. Sini ada 1, 2, 3, ada 4 proses lagi. Di mana nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Di sini kita masuk ke dalam selanjutnya, itu dimensi kemampuan. Dimensi kapabilitas memberikan ukuran kapabilitas proses untuk memenuhi tujuan bisnis perusahaan saat ini atau yang diproyeksikan untuk proses tersebut. Nah, kemampuan proses dinyatakan dalam atribut proses yang dikelompokkan ke dalam tingkat kemampuan. Nah, jadi setiap kemampuan proses itu pasti ada atribut prosesnya. Tingkat kemampuan suatu proses ditentukan berdasarkan pencapaian atribut proses tertentu. Nah, ini berdasarkan ISO tadi ya. ISO atau IEC 15504-2. Nah, ini tingkat kemampuan dan atribut proses yang sudah yang 5 level tadi ya. Nah, ini. Jadi penjelasannya ada di sini, mana itu pada level 0 tingkat kemampuannya itu proses tidak lengkap. Jadi atribut proses tidak ada ya. Sini ini pada level 0. Nah, masuk ke dalam tingkat 1 di mana proses sudah dilakukan. Sini memiliki satu atribut yaitu PA 1.1 di mana tingkat kemampuannya itu dalam performa proses. Nah, masuk ke level 2 yaitu proses sudah terkelola. Jadi udah ada dua atribut, itu PA 2.1 dan PA 2.2, mana tingkat kemampuannya itu dalam manajemen kerja dan manajemen produk kerja. Lalu masuk ke level 3 yaitu ada proses yang sudah mapan atau sudah mahir tadi. Di sini memiliki dua atribut yaitu PA 3.1 dan PA 3.2, yang dimana tingkat kemampuannya itu definisi proses dan penyebaran proses. Nah, masuk ke dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu level 4, yang dimana proses sudah dapat diprediksi, atau proses yang dapat diprediksi. Nah, dimana di sini memiliki dua atribut juga, yaitu pengukuran proses dan pengendalian proses. Nah, masuk ke level 5, yaitu sudah bisa mengoptimalkan proses. Nah, dan di sini juga memiliki dua atribut, PA5.1, yaitu tingkat kemampuannya inovasi proses, dan PA5.2 yaitu optimalisasi proses. Oke, masuk ke dalam ini tadi. Dimensi proses yang pertama itu ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Yang dimana di sini
memastikan pengaturan pemeliharaan kerangka tata kelola, lalu memastikan pengiriman manfaat, memastikan optimalisasi risiko, memastikan optimalisasi sumber daya, dan memastikan transparansi pemangku kepentingan. Nah, ini termasuk ke dalam proses dimensi-dimensi proses dalam CBT 5. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi ada 5 proses tadi ya. Nah, untuk 4 proses lainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya sesudah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Allied Plan and Organize yang disingkat dengan APO, yang terdiri dari kelola kerangka manajemen TI, kelola strategi, kelola arsitektur perusahaan, kelola inovasi, kelola portofolio, kelola anggaran dan biaya, kelola sumber daya manusia, kelola relationship, kelola pelayanan, kelola pemasakan, kelola kualitas, kelola risiko, dan juga kelola keamanan. Selanjutnya yaitu Build, Acquire, and Implement atau disingkat dengan BAI, yang terdiri dari mengelola program dan proyek, kelola definisi persyaratan, kelola identifikasi solusi dan bangun, mengelola ketersediaan dan kapasitas, mengelola pemberdayaan organisasi, kelola perubahan, mengelola penerimaan perubahan transisi, mengelola pengetahuan, mengelola aset, dan juga kelola konfigurasi. Selanjutnya yaitu Deliver Service and Support atau disingkat dengan DSS, yang terdiri dari mengelola informasi, mengelola permintaan dan insiden layanan, mengelola masalah, mengelola kontinuitas, mengelola layanan keamanan, dan juga mengelola kontrol proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu Monitor, Evaluate, and Assess atau singkat dengan MEA, yang terdiri dari memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan kesusahan. Yang kedua, memantau, mengevaluasi, dan menilai sistem pengendalian intern. Yang ketiga, memantau, mengevaluasi, dan menilai kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Selanjutnya yaitu indikator kemampuan proses. Bagian ini menyajikan indikator kapabilitas proses yang terkait dengan atribut proses atau PA dengan level kapabilitas 1 hingga 5 yang ditentukan dalam dimensi kapabilitas model penilaian proses. Indikator kapabilitas proses adalah sarana untuk mencapai kapabilitas yang ditujukan oleh atribut proses. Bukti indikator kapabilitas proses mendukung penilaian tingkat pencapaian atribut proses. Dimensi kemampuan dari model penilaian proses terdiri dari 6 tingkat kemampuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang didefinisikan dalam bagian 2.3 dari model penilaian proses ini. Bagian ini menjelaskan indikator kapabilitas proses untuk 9 atribut proses yang termasuk dalam dimensi kapabilitas untuk level 1 hingga 5. Sekian presentasi dari kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.